ini dari teman guru, dia bilang begini, jangan kau mengenali diri, nanti kalau kamu memang benar-benar kenal diri, nanti kamu akan mengaku jadi Tuhan, padahal diri ini nggak ada, jadi bertentangan, ini mana yang benar. Ya, sudah cukup itu aja Tuan Guru, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Gus, menika nderek keterangan yang jelas. Niki mangke jawabipun dengan dasar sarengat nggih kakekat. Lek dipikir niki dengan dasar cerita kaya panggung sandiwarane wong ning donya. Jenenge wong omah-omah. Ceritane ngeten, dhisik kula tak cerita. Niki wonten jamaah kula panjenengan nggih UJM Jaya Baru. Nderek wonten jamaah nggih pun dangu pinten taun. Riyen niku tasik jaya, keluarga niku sugih. Lah bareng tengah tuwa ya wis cukup le nyekolahne anak, bojo ya wis cukup le ngragati. Akhir-akhir niki tutur dateng anak mboten dinggep, tutur dateng bojo mboten dinggep, sehingga akhirnya anak niku wani kalih tiang sepah. Kewanene tiang sepah niku wis mboten kenek diceritakne wong mungguh wong tangga, sehingga niki wau lamun diceritakne mboten pantes. Sangke mesakne niki wau titip kenangkletne piye aku kudune ngaten. Lah sehingga ngantos wani anak niku badhe misahne dateng tiang sepah, penake kaya arep dipegatne ngoten niku. Lek dipikir kok welas. Lah sehingga piyambakane bingung. Badhe metu ka omah wong piyambake mlebet mriku kaya kontol kintil, ndak duwe apa-apa. Sehingga niki sing dadi pertanyaan. Piye hukume anak wani karo wong tuwek dengan dasar sarengat? Terus piye hukume bojo kok ndak manut karo wong lanang? Wani karo wong lanang dengan dasar nuntut ekonomi. Kadang-kadang diwehi dhuwit 20.000 sedina. Dhuwit 20.000 iki dinggo apa? Dinggo tuku trasi ora cukup. Lah sehingga piyambake niku badhe dipisahne niku bingung. Lek dipisahne aku nyandi paraku, lek ra pisah aku terus ndak duwe aji. Ajiku karo anak wis ra dinggep, karo bojo ndak dinggep, ibarate nyuwun karo bojoe ndak diwehi, sehingga nerlongso. Terus niki sing ditutne krasa rumangsa lek niki suatu ujian wonten dinul tauhid niki. Aku ki kudune piye? Lek dipegatne apa aku manut? Terus aku nyandi paraku, terus aku terus piye kena ujian utawa balak ingkang kados ngaten niki. Niku ingkang dipun sewune tulung kula ken matur ngoten niku, piyambake kula jak mriki mboten purun namung nangis mawon tak ngrungokne ka omah ngaten niku. Mboten langkung nyuwun keteranganipun sing isine. Nggih. Cara sarengat iku anak wani karo wong tuwek iki piye ngantek teka semonten. Bojo nuntut ekonomi dhisik penak, saiki ndak penak. Akhir-akhir njaluk pegat atau anak pengen megatne. Terus sing wong lanang niku bingung ibarat kontrol kintil arep omah nyandi niku bingunge niku. Nggih. Pun ngaten nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab kita bingung iku sik noleh makhluk. Sik noleh dunya.
sik noleh selain Allah iku garana bingung ingatan akhirnya hitung-hitungan berhubung pertanyaane ben gak bingung piye ya aja noleh selain Allah beres simple ngoten. Lah terus bagaimana saya tidak noleh selain Allah? Artinya bisa noleh Allah aja. Yun sewu, kalau panjenengan nggak lekas noleh Allah, tolong dibuka surat Az-Zumar ayat 54. 54 buka. Bagaimana Allah menerangkan di situ? Umur jenengan setengah tua, lah ngoten nggih. Sisa umur tinggal berapa? Orang ngerti. Lah nek jenengan susah terus ngono cepet bongko ini. Ngandela. Cepet mati Pak jenengan mengke ya apa sih cara akal kula ngomong cepet mati jenengan gelisah ning atiku isine ruwet terus neraka terus panas mangan gak doyan makan ora penak turu yo ora nyenyak alasannya bundelane karena kita masih melihat makhluk hati ini. Kus ngomong gampang, cocotmu nek pas koyo aku pooh. Sik ta aja muring-muring dhisik. Jenengan wau kan tangklet solusine apa? Lah ngoten nggih. Nek solusine tak jawab ndugi syariat, ya dhuwitmu kudu akeh. Selesai sudah lah gitu nggih. Masalahnya kuncinya secara dohir syariat itu di dunia berarti duniamu duitmu kudu akeh. Carane ya apa? Lah iki carane macem-macem. Dalan bener apa gak bener? Kari ngomong nek dalan gak bener peseno ya paketan anak jin jenenge toyol. Atau dadi maling celuring. Ngono ae kok ibu. Kula kate kerja pun setengah tua, gak mungkin niki ana sing nampani kula. Ya wis dadi maling ae lah wis. Gak ngongkon lho aku lho ya. Saya menjawab dari sisi hakikat. Karena sing susah ati jenengan. Nek jawabane syariat gampang, ya duit jenengan kudu akeh, wis beres. Kalau secara hakikat baru terjawab. Jawabannya bagaimana? Wa anibu baliyo siro nang Gusti Allah nang pangeranmu. Maksudnya ruhaniah jenengan baliyo nang Gustimu. Kalau kau dikatakan sudah bali nang ngene Tuhanmu wa aslimu lahu, maka kau akan bisa ngetrapno pasrah yang sebenarnya pasrah. Min qabli ayatiyakumul adzabu tsummalatun sorun. Lakukan itu sebelum kedatangnya kematian. Ini kalau ayat dimaknani secara muhakamah, besok adab neraka sesuk kiamat. Tapi enggak. Secara hakikat berarti sebelum kematianmu. Jikalau ini tidak Anda lekas lakukan, maka sumalatun sorun. Maka tidak ada pertolongan bagimu. Berarti jalan satu-satunya biar jenengan gak bingung, gak susah terus, kembalilah pada Allah. Pun ikut tok jawabannya. Akhirnya kalau kita sudah kembali, iman ini nanti akan dibangun. Yang asalnya iman kita pada makhluk, kita imannya pada Allah ini. Yang tadinya kita bercinta pada makhluk, mencintai makhluk,
kita akhirnya mencintai Allah ini. Apapun itu konteksnya, pasti hanya pada Allah. Sebab ketenangan hati itu bukan karena sugihe dunya, sugihe pangkat, sugihe mulya, mboten. Tenangi hati iku sebab liko Allah, bertemu Allah. Nggih, niku sampean warai ya. Jadi dikongkon balik Sri olehmu minggat, ngaten lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kaitan pertanyaan kula sing wonten WA 2023 yang lalu, Gus. Nggih. Masalah jenengan damel bunderan terus digosok niki. Nggih. Niku nggih pertanyaan kula nggih dawa, cuma Gus nyambung jawab ya benar. Lah, ya benar niku akhirnya ndamel nganu Gus. Nyelot malah bingung kula. Padahal sebelum ada bunderan itu kan nggih mboten enten napa-napa. Nggih. Sebelum ada yang namanya Nurullah, yang ada hanyalah Allah. Lah, dikatakan penciptaan itu kan harus ada bahan, Gus. Tapi itu yang ada hanya Allah saja. Selain Allah tidak ada. Lah, Allah menciptakan yang namanya Nur Muhammad yang disebut wiji kang dumadi sak lebete gesang niku wau. Artinya seluruh bunderan tadi tanpa terkecuali ini kan termasuk Nurullah wau, Gus. Terciptakan dari Allah. Lah, seluruh alam, isi alam di dunia ini seluruhnya hakikatnya Allah. Kemudian Allah bertajali melalui Nur Muhammad. Jadi Allah akhirnya bisa menampilkan perwujudannya. Kemudian yang saya bingungkan tadi, yang bunderannya tadi loh, Gus. Seluruhnya kan makhluk semua itu. Setelah makhluk dihilangkan kembali ke kosong. Lah, Bingungin jenengan iku bunderane apa? Ya, ilangi bunderan. Ya, hilangnya bunderan dan bunderannya tadi, Gus. Dua-duanya, iya. Dua-duanya bingung. Iyalah. Semuanya itu kan sebenarnya kan Allah. Lah, kalau saya sekarang seandainya minum gitu, Gus, di waktu kala gelas ini ada isinya, itu kan yang ada Nurullahnya. Setelah diminum separuh, dan yang separuh tadi Nurullah, yang separuh Allah. Nah, selama Nurullah masih ada, Allah tidak ada. Allahnya kita terkijapi oleh yang namanya makhluk air tadi. Kemudian air kan tadi dari Nur Muhammad. Berarti air itu termasuk menurut pengetahuan saya loh, Gus, ini. Air tadi termasuk juga Muhammad. Nah, Muhammad itu kan utusan Allah.
Jadi air tadi Muhammadur Rasulullah, artinya rasa segar, rasa penghilang dahaga itu kan dari Allah. Betul. Jadi air tadi merupakan Muhammadnya, rasanya tadi Allahnya. Jadi Muhammadur Rasulullah itu Muhammad rasa Allah gitu Gus. Nggih. Niku tah sing bingung sampean. Tasik Gus. Oh, sing bingung. Lah semua yang ada sebutan tadi kan bunderan tadi Gus. Nggih. Bunderan. Padahal surga, neraka, makhluk seluruhnya itu kan sebutan, artinya tidak ada. Dan adanya itu karena diadakan oleh yang ada tadi. Dan Allah itu namaku, Muhammad itu wujudku, Adam itu wajahku. Kan tadi kan Adam tidak ada, artinya wajah itu yaitu yang laisa kamitslihi syai'un. Kemanapun kau menghadap, di situ ada wajah Allah tadi. Pun sak monten riyen Gus, saya bingung iki malahan. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama belum di wilayah ahad, siapapun pusing dan bingung dan banyak muncul nama-nama. Dengan banyak muncul nama-nama itulah maka banyak memunculkan kaidah-kaidah. Akhirnya terpecahlah. Yang satu ngomong aku yang benar, yang satunya mengatakan aku yang benar, sana tidak benar. Sepanjang sejarah memang seperti itu. Tapi jikalau sudah dijedok makrifat, nggak ada yang bingung. Secara keilmuan memang saya akui sejak dulu setelah zaman Sayyidina Ali tertutup rapat-rapat. Memang tertutup rapat-rapat. Sehingga jangan heran kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, khilaf. Berbagai macam hukum khilaf. Bingung. Aku jane milih sing dhisik, sing kae ngomong ngene. Bener. Sing iki ngomong bener. Iki yang ngono ngomongno iku salah. Ngono. Padha politik iki lho, Pak. Sing nomor siji ngomong aku sing genah, sing nomor loro aku sing genah, sing nomor telu aku sing genah, sing nomor 4, 5 sampai 10 genah. Kau wabeh ngaku-ngaku wis jawabane mek situ. Siapa sing maku genah yaiku sing gak genah. Bahasa politiknya Abu Nawas gini, jangan pernah kau memilih orang yang minta dipilih. Aku gak kampanye, enggak. Jangan memilih orang yang tidak mau dipilih. Nah terus gak mau dipilih, milih sopo. Nah iki ilmu gendeng iki. Ya. Sami ta ceritane Abu Nawas setelah bapak iku mau jadi kodi. Kodine cara sakniki ini cara sekarang itu pengulu. Nek ana wong mati bagian nalkin ya. Mudin aja jenenge, Mudin. Bapakne mati, Abu Nawas teko pondok, Raja Harun Ar-Rasyid iku mau wis enggak ada yang bisa dipandang meneruskan bapake Abu Nawas kecuali Abu Nawas. Abu Nawas dari pondok paham tentang ilmu bagaimana cara memandikan mayit, mensolati dan menguburkan. Wis besok tak lantik yang namanya Abu
Nawas. Politik Abu Nawas. Bengi Pak Mudo ngumati desa gendeng. Akhirnya wong kampung ngomongno Abu Nawas gendeng. Gak sida dilantik mergake sing arepe dilantik gendeng. Siapapun kita tatkala belum jedok, bingung wis masalah ana loro. Ana kiwa, ana tengen, ada depan, ada belakang. Wis sinten mriki sing biasae ahli badminton? Ada. Ahli voli. Oke, kasih bal 2 dalam permainan. Bingung mboten? Bingung. Sepak bola kasih bolanya 2. Bingung Pak, gegeran. Itu sebetulnya adalah ayat aja lah. Ayat pitutur, alam itu pitutur sebetulnya itu. Siapapun kalau masih di luar ahad, bingung. Iya. Makanya nek rabi cukup siji ae cek gak bingung. Ngeten nggih? Bingung. Tapi ingat banyak dalam ahad dalam banyak. Nah, beda Pak. Kalau kita bicara seseorang kalau sudah banyak dalam ahad dalam banyak, udah beda. Wis gak kena dibahas ini orang seperti ini. Itulah beliau seperti ikan yang hidup di air yang asin, dia pun tidak akan pernah kena asin. Badannya itu nggak asin Pak, ikan laut itu. Padahal tiap hari, tiap saat campur dengan air asin. Air laut itu garamnya 0, loh Pak. Bukan plus, 0, asinnya luar biasa. Iwak tempe, iwak tahu, duk yai titik nih rasane asin. Iki fenomena, ngeten iki ayat juga. Jadi siapapun kita manakala masih ada bunderan, masih muncul nurullah atau Muhammadnya, atau syahadat kita masih 2 persaksian, bingung, dan itu wajib prosesnya. Sehingga nanti syahadat ahad, syahadat tunggal harus jenengan dapatkan. Mari syahadat ini menuju syahadat ahad nanti. Wong Jawa syahadat tunggal. Ngapunten nikang kathah. Kula maklumi, siapapun kita pasti bingung kalau masih ada bunderan, masih ada nurullah. Yo makhluk ini kabeh nurullah. Padahal nurullah iku wujude Allah atau wujude nyatane Nur Muhammad. Tapi duduk nurullah itu wujudnya Allah. Loh, apa gak bingung ini ki? Ya bingung memang ya. Makanya harus 2 itu harus ditiadakan. Biar ahad. Ibaratnya cara orang voli, pakailah bal 1 saja. Semua pemain itu fokusnya kepada ahad, yaitu yang disebut bal tadi. Baik iku penyemes utawa sing ngumpani apa jenenge? Stopper, toser atau yang di belakang itu, semuanya itu fokus pada bola. Walaupun sepak bola mulai dari kiper, mulai dari gelandang kiri, kanan, back dan lain sebagainya, striker, semuanya fokusnya pada satu. Itu pembelajaran sebetulnya. Kita manusia memang Pak, Allah sudah katakan di dalam surah apa itu Al-Anbiya ya.
Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri itu pasti akan mengalami kematian. Maksudnya kematian itu pemfanaan diri hakikatnya. Mestinya gitu. Cuman bahasa ayat ini kullu nafsin dha'iqatul maut. Maut itu kita tinggalkan dunia. Kita meninggal secara jasmani. Ingat wanabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Apa yang dihadapkan Allah bisyarri perkara Allah wal khairi perkara bagus iku fitnatan. Apa? Ujian. Anak sekolah kalau gak ngerti nggarap, gak ngerti jawabannya, bingung mboten? Bingung nggarap pertanyaan ujian itu toleh nyuntuh belum tentu bener. Coba jenengan kalau sudah tahu jawabannya 1 ditambah 5 6 pasti jenengan gak toleh karena bisa nggarap. Kalau Anda itu sudah yakin yang menguasai bisyari wal khairi adalah Allah ini, gak mungkin hati sampean iku punya iman tolah-toleh. Inilah hanifan. Pasti Allah. Nggih ngapunten Kang Kata, kalau kita masih bingung dengan bunderan, memang gak salah. Karena kita diproses Allah bingung terlebih dahulu karena di dunia. Oleh sebab itu wa ilaina turja'un, kita semuanya akan dikembalikan. Artinya bagi siapa? Anda ada punya konsekuensinya sendiri-sendiri. Rahmat atau azab, terang atau gelap, surga atau neraka. Bahasa syariate ngomong ngoten, bahasa hakikate atimu tentrem opo gelisah, khawatir atau tidak, takut apa tidak, yaitu kita mesti akan masih khawatir, masih gelisah, masih takut alias bingung manakala kita masih diproses di bunderan itu. Padahal bunderan itu adalah cara Allah untuk mengenalkan diri atas kemakrifatan seseorang itu. Berhubung kita melihatnya itu tidak melihat pandangan hakikat, pandangan syariat, maka kita terus-menerus menuduh makhluk. Padahal yang wujud itu cuman Allah. Lah ngaten ta? Kita tidak akan bingung manakala itu bolanya 1. Udah. Kita tidak akan bingung kalau kita itu sudah tahu jawabannya dari suatu ujian tersebut. Inggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya mau penjelasan dari Tuan Guru. Untuk masalah yang ahad tadi Tuan Guru. Ahad tapi menjadi banyak, terus banyak tapi ahad. Untuk cara pandangnya itu kan menurut pandangan saya Allah itu kan tunggal satu ahad, tapi kok bisa banyak gitu loh Tuan Guru. Itu cara pandangnya itu berarti Allah itu banyak sekali dalam segala bentuk itu kan ada Allah banyak itu. Nah, menurut pandangan saya apa Allah itu memandang dirinya sendiri di luar dirinya? Soalnya kan berbagai bentuk itu kan wujudnya Allah semua. Betul. Berarti kalau yang memandang Allah, yang dipandang Allah berarti satu. Apakah memang begitu Tuan Guru? Terus yang pertanyaan yang kedua ini dari teman Guru. Dia bilang begini, jangan kau mengenali diri, nanti kalau kamu memang benar-benar kenal diri, nanti kamu akan mengaku jadi Tuhan. Padahal diri ini nggak ada, jadi bertentangan. Ini mana yang benar? Ya,
Sudah cukup itu aja Tuan Guru, mohon penjelasannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan bla 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 bla. Kita dulu di syariat wajib beriman terhadap Allah, terhadap malaikat dan lain sebagainya. Rukun iman ada 6. Banyak toh? Yes. Piye hakikate yang benar? Kita beriman bagaimana? Kok banyak? Kita cara untuk bisa mengahadkan kepada banyak, kita bertemu pada ahad yang banyak, caranya gini. Ahadiyahkanlah semua nama-nama itu. Istilah dadekno sitok. Dicecep, diringkes. Artinya jangan melihat makhluknya, tapi melihatlah hidupnya ini. Allah kan nama toh, Pak. Jangan melihat namanya. Jangan melihat zatnya, jangan melihat sifatnya, tapi lihatlah aku. Hiduplah bahasa sederhana. Hidup dalam malaikat, hidupnya siapa? Yang berkuasa, sing ono nggone malaikat, sing ono nggone utusan rasul dan lain sebagainya, sing ono nggone kitab, sing ono nanggone takdir api elek, sing ono macem-macem, singnya lo ya. Itulah yang kusebut hidup. Jenengan harus melihat hidupnya, sehingga di sini ketika jenengan sudah jatuhnya di akad ini, la farqa bainahum. Udah nggak ada bedanya, mulai nama Allah, malaikat dan lain sebagainya. Sebab Allah itu nggak pernah berserikat terhadap siapapun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah nggak pernah berserikat, nggak bantuan terhadap malaikat untuk jabut nyawa, enggak. Iku pandangan syariat benar karena kita makhluk. Pandangan hakikat Anda harus masuk pada hidupnya. Kalau masuk pada hidupnya, sifat hayat itu sifat wajibnya siapa? Allah toh? Makhluk nggak punya hidup. Ya itu. Cara untuk bisa masuk akad dalam banyak, banyak dalam akad, itu tadi kuncinya hanya di sirul asr dulu, baru sampai ke fana'ul dzikri, di la ilaha illa anta, lalu ana, baru ketemu di situ. Pun satu. Yang kedua terkait masalah pengenalan diri. Yang mengatakan ngaku-ngaku sebagai Tuhan adalah orang yang belum tahu dirinya. Mesti mengatakan kafir zindik. Biarin, abaikan aja. Memang seakan-akan iya Pak. Seperti ngaku, aku Allah loh. Makanya saya sering katakan, kalau sudah Anda di tauhid la ilaha illa ana, jangan kau keluarkan secara syariat. Secara lisan jangan. Cukup ada di dalam hati. Bahasanya wasilun kan gitu Pak. Bahasa wasilun. Sehingga ketika saat mengatakan aku, gak diterjemah no secara syariat aku Allah. Tapi di dalam hati akunya Allah. Di situ. Loh kok bisa itu dikatakan seperti orang ngaku-ngaku sebagai Tuhan? Kacamata syariat yang digunakan. Mereka mengatakan terhadap golongan-golongan ahli syuhud atau golongan yang sudah kenal diri, itu dikatakan mengikrarkan sebagai Tuhan karena melihat kacamata syariat. Coba kalau
kita lihat dari kacamata hakikat, malah itu yang benar. Karena sudah kefanaan diri makhluk. Inilah maksudnya zikir nafi isbat. Inilah cara pendidikan tauhid dikatakan takhali tajalli. Berhubung mereka menolak ajaran itu sampai sepanjang sejarah pun akan tetap memungsuhi Anda. Sekarang tinggal pilih. Ingin dipandang Allah apa dipandang manusia? Karena milih gitu aja. Ingin dipandang manusia atau ingin dipandang Allah? Sejarah para kekasih Allah, dia mengutamakan pandangan Allah. Karena itu yang kekal. Urusan pandangan manusia terserah. Kalau kita juga dipandang manusia berarti memakai sistem wasilun. Tapi bukan berarti kita ingin dipandang manusia. Wong manusianya dalam keakuan batiniah Anda enggak ada, bagaimana bisa memandang? Berarti yang memandang Allah itu siapa? Ya Allah sendiri. Itulah namanya liqo, bertemu Allah itu di situ. Bukan perkaranya sirruh. Basyiroh, lewat basyiroh itu bisa melihat wujudnya Allah, enggak. Yang melihat wujudnya Allah sendiri. Ada lagi? Monggo, kasih wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini, Gus, saya ini kan orang awam ya. Kebetulan dalam hal banyak sekali kita melakukan pinjaman utamanya kepada, kalau kita anak kita minta sepeda motor kan biasanya kita pinjam. Kredit. Gitu. Nah, niku misalkan ada yang ilegal, ada yang enggak ilegal. Misalkan KSP pun sekarang kan juga ada. Nah, apakah kalau kita sudah terlanjur ini, misalkan ini harus bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara syariat, diutang ya wajib. Itu sudah maklum. Saya enggak membahas masalah ini. Saya akan bahas dari sisi kehendak Allah. Kehendak Allah yang menjadi takdir. Jadi takdir itu wujudnya kehendak. Takdir jenengan di sini. Itu wujudnya kehendak, kekarepan, keinginan jenengan waktu di rumah tadi. Ada keinginan kita ngaji, akhirnya berangkatlah jenengan ini. Nah, ketika sudah sampai di sini berarti takdir. Berarti takdir itu wujudnya kehendak. Segala apapun yang kita terima, takdir apapun, semuanya sudah tertulis oleh Allah di Lauhil Mahfud. Mana Lauhil Mahfud? Hatimu. Bentuk tulisannya keinginan dalam dirimu. Selama belum jadi takdir, masih keinginan, bisa dirubah. Bisa. Dan yang bisa merubah adalah dirimu sendiri. Dirimu siapa? Dirimu Allah. Diri Allah sendiri. Sebetulnya di situ. Bukan kita, makhluk yang bisa merubah, bukan. Diri Allah, bukan diri makhluk. Memang koyoke diri kita. Lah, apabila sudah jadi takdir seperti itu, bagaimana? Ada konsekuensinya masing-masing, Pak. Istilah bahasa utang wajib nyaur. Ya nyicil. Kita tidak tahu dampaknya secara hakikat ketika kita beli suatu barang didasari dengan hutang. Belum tahu.
Mungkin dalam syariat kita sudah tahu hitung-hitungan. Aku juga sepeda, bayar aku semini, ya dah. Buat makan keluarga cukup, bayar ini cukup. Itulah hitung-hitungan kita. Lah gitu dah. Kita tidak tahu di tengah jalan bisa jadi ya seperti Covid kemarin. Akeh wong legret. Baik pengusaha menengah ke atas atau pengusaha menengah ke bawah. Home industri ancur-ancuran Pak. Covid itu kita tidak tahu prediksi itu. Bagaimana kita wis kadung utang setiap bulan kita wajib ngangsur. Bagaimana? Yo dilakoni ae. Ono ya dibayar, gak ono ya semua. Gitu aja. Satu sisi hatimu harus yakin semua atas dasar kehendak wis beres wis aman bisa. Itu tadi ono ya dibayar gak ono ya semoyo. Ada ya dibayar nggak ada ya kita bilang enak-enakan, nggak usah kita lari, nggak usah. Sing nemen nekane iku bang trucut Pak. Nggih. Sampeyan ditakut-takuti laporan polisi lah no. Nggak berani karena dia itu nggak legal, dia itu ilegal, tidak legal. Ilegal itu nggak punya payung hukum. Makanya sampai nek dikongkon tanda tangan di atas materai ojo gelem, wis ah. Ya iku kok pancalani materai iki ke. Cuman formnya itu nggak punya dasar hukum. Undang-undang yang disahkan oleh negara. Berapa Pak? Tentang masalah utang piutang yang disahkan negara. Berapa persen? Nggak tahu ya. Karena kita nggak tahu belajar. Makanya nggak berani bank-bank itu mengutangi kepada lawyer. Nggak berani. Kepolisian nggak berani. Karena tahu hukum. Jenengan gak ngerti, gampang tuduhan, diintimidasi, sampak, dodol omah kelakon. Okay. Ya kalau yang sudah terjadi ya wis kita angsur, ya ke depan naik, opo anane, ya, opo anane. Mending kita makan telo, tapi gak mikir utang daripada makan sate burine utang mikir. Paham maksud saya ya? Betul. Oke. Ada lagi Bapak? Cukup? Oke. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sekali lagi Ramadan break. Ramadan ada di bulan Maret nggih. Maret tanggal 10 atau 11 ya, nanti lihat Selasanya itu masih uman awal ataupun tidak di bulan Syakban ya. Bon, Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang bisa kita terima dari Allah. Ilmu-ilmu tadi mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.